Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen kelas A, kelompok PT Berkah, akan menjelaskan tentang penerapan matriks input dan output. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nurrahim. Perkenalkan, nama saya Din Hida. Perkenalkan, nama saya Karvina Alia Rosari. Perkenalkan, nama saya Cindy Theodora. Baik, selanjutnya adalah pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini adalah tabel transaksi, matriks Leontief, contoh soal dan pembahasan untuk masing-masing pembahasan di atas. Kemudian ada latihan soal sebanyak 5 soal. Analisis input-output adalah suatu model atau cara yang untuk pertama kalinya ditemukan oleh Leontief. Analisis input-output ini bertujuan untuk melacak arus produksi dari berbagai sektor produksi, sejak dari bahan mentah, barang setengah jadi, sampai menjadi barang akhir. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel transaksi adalah salah satu cara untuk mengorganisir data produksi secara sektoral. Tabel ini menunjukkan hubungan transaksi antara satu sektor dengan sektor yang lain secara menyeluruh dan konsisten. Hubungan transaksi antar sektor menunjukkan suatu kenyataan bahwa satu sektor biasanya memerlukan input atau faktor produksi yang berupa bahan mentah yang merupakan produk atau output sektor lain. Tabel transaksi biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Tabel transaksi juga menunjukkan berapa output suatu sektor. Berapa bagian dari output ini dijual kepada sektor-sektor produksi lain sebagai bahan mentah bagi sektor-sektor ini dan berapa yang habis dikonsumsikan oleh sektor-sektor non-produksi seperti sektor rumah tangga. Ya, kemudian ada contoh soal. Berikut ini adalah contoh suatu tabel transaksi untuk suatu perekonomian dengan 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa apabila kita menjumlahkan kolom, permintaan akhir untuk semua sektor akan kita peroleh angka yang sama dengan penjumlahan nilai tambah untuk semua sektor. Ini sudah seharusnya demikian karena nilai GDP bisa diperoleh dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, GDP nilai tambah semua sektor, kemudian yang kedua, GDP permintaan akhir setiap sektor sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Tabel sebelumnya dapat dituliskan sebagai berikut. Pertanian sebesar X11, industri sebesar X12, jasa sebesar X13, kemudian permintaan akhirnya D1, output totalnya X1. Kemudian industri, pertaniannya sebesar X21, industrinya sebesar X22, kemudian jasanya sebesar X23 dan permintaan akhirnya D2 dengan output total X2. Selanjutnya ada jasa pertanian sebesar X31, industri sebesar X32, jasa sebesar X33 dengan permintaan akhir D3 dan output total X3. Dengan nilai tambah pertanian sebesar V1, industri V2, jasa V3, permintaan akhir V, dan tidak ada output total. Kemudian output total pertanian X1 untuk pertanian, industri sebesar X2, jasa sebesar X3, tidak ada permintaan akhir, dan output totalnya X. Selanjutnya cara membaca tabel berikut adalah satu dibaca mendatar. Baris pertama menyatakan bahwa output total sektor pertanian adalah sebesar 72. Dari jumlah 72 itu, 20 dipergunakan sendiri oleh sektor tersebut sebagai inputnya, misalnya untuk bibit, percobaan, dan sebagainya.
Kemudian 19 dibeli oleh sektor industri untuk bahan mentahnya, misalnya untuk dibuat roti atau obat. 3 dibeli oleh sektor jasa untuk bahan mentahnya, misalnya untuk keperluan hidangan pasien di rumah-rumah sakit. Dan sisanya sebanyak 30 dikonsumsikan langsung oleh sektor-sektor lain yang dianggap non-produktif, misalnya sektor rumah tangga. Tentu saja hal ini adalah penyederhanaan dari tabel yang sebenarnya, karena pada tabel di atas kita menganggap bahwa selain sektor pertanian, industri, dan jasa adalah sektor yang tidak produktif. Padahal kita ketahui bersama bahwa masih ada sektor-sektor produktif yang lain. Kemudian baris kedua dibaca sebagai berikut, produksi total sektor industri sebanyak 232, sebanyak 5 dibeli oleh sektor pertanian, 81 dipakai oleh sektor industri sendiri sebagai bahan mentah, 35 digunakan oleh sektor jasa, dan sisanya sebesar 111 dikonsumsikan oleh sektor-sektor non-produksi. Baris ketiga dibaca sejalan dengan baris di atasnya. Baris keempat menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor, yaitu 43 dihasilkan oleh sektor pertanian, 95 oleh sektor industri, dan 105 oleh sektor jasa. Baris terakhir menunjukkan nilai output total masing-masing sektor tersebut. Kemudian yang kedua, apabila dibaca menurun atau mengikuti masing-masing kolom, maka kita akan dapatkan nilai output total masing-masing sektor yang dipecah menurut macam atau dan banyaknya faktor produksi input yang dipergunakan untuk itu. Kolom pertama dapat dibaca yaitu nilai output total sektor pertanian sebanyak 72. Nilai sebanyak itu diproduksi dengan menggunakan faktor produksi input sebanyak 20 dari sektor pertanian sendiri. Sebanyak 5 berasal dari sektor industri, sebanyak 4 berasal dari sektor jasa, dan sisanya sebanyak 43 adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Kemudian kolom kedua dibaca hasil produksi total sektor industri adalah senilai 232, dari jumlah itu 19 berupa input dari sektor pertanian, 81 berupa input dari sektor sendiri yaitu sektor industri, 37 berupa input dari sektor jasa, dan sisanya sebanyak 95 adalah nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi di sektor industri tersebut. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu cara membaca simbol pada keluaran 1. X, IJ sama dengan jumlah nilai output sektor produksi I yang digunakan sebagai input sektor produksi J. DI sama dengan permintaan akhir atas output sektor 1. Contoh, X12, nilai output sektor produksi 1 yang digunakan sebagai input antara sektor produksi 2. X23, yaitu nilai output sektor produksi 2 yang digunakan sebagai input sektor produksi 3, dan seterusnya. Secara baris, distribusi output antara masing-masing sektor ke pemakai antara dan pemakai akhir. Secara kolom, distribusi input antara dan input primer masing-masing sektor. Perhatikan tabel di di gambar berikut, yaitu seperti baris, sektor-sektornya yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sektor 1 yaitu 1 X11, di sektor 2 yaitu X12, sektor 3 ada X13 dan 4, dan seterusnya yaitu X14 dan XN. 2 sektor 2 yaitu X21, X22, X23, X24 dan X2N. Sektor 3 yaitu X31, X32, X33, X34 dan X3N. Di sektor 4 yaitu X41, X42, X43, X44 dan X4N. Maka di sektor N
N1, XN1, XN2, XN3, XN4, dan XNN. Nilai tambah P1, P2, P3, P4, dan PN. Output total output totalnya yaitu X1, X2, X3, X4, dan XN. Selanjutnya yaitu output. Permintaan akhirnya yaitu D1, output totalnya X1, permintaan akhirnya D2 dan X2, permintaan akhirnya D3, output totalnya X3, permintaan akhir D4, output totalnya X4, permintaan akhir DN, dan output totalnya XN. Bahas selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, kita langsung ke matriks Leontief. Seperti telah dikemukakan, dibuka analisis input-output dapat menentukan besarnya produksi tiap-tiap industri apabila terdapat perubahan permintaan akhir, dengan menganggap tidak ada perubahan struktur ekonomi. Untuk itu, akan menjadi lebih mudah apabila angka-angka dalam tabel transaksi disusun kembali ke dalam persamaan berikut ini. X11 ditambah X12 ditambah X13 dan seterusnya sampai dengan X1N ditambah D1 sebagai permintaan pertamanya sama dengan X1. X21 ditambah X22 ditambah X23 sampai seterusnya X2N ditambah permintaan kedua D2 sama dengan X2. X31 ditambah X32 ditambah X33 sampai seterusnya sampai X3N ditambah D1 sama dengan D3 sama dengan X3. Jadi susunannya XN1 ditambah XN2 ditambah XN3 ditambah seterusnya sampai XNN ditambah DN sama dengan XN. Apabila kemudian didefinisikan bahwa AIJ sama dengan XIJ dibagi XJ. I-nya itu keterangannya sebagai angka 1, 2, dan seterusnya. J-nya juga sama 1, 2, dan seterusnya. Maka IJ adalah jumlah output sektor I yang diperlukan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan 1 unit output di sektor J. Bilangan A itu disebut koefisien input. Selanjutnya, kelompok persamaan pertama tersebut di atas atau di samping dapat ditulis kembali sebagai berikut. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah seterusnya sampai A1N X1. A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 ditambah seterusnya sampai A2N XN ditambah D2 sama dengan X2. Jadi yang dijelaskan di S1 N tambah DN sama dengan XN. Kelompok persamaan ini bisa diubah menjadi kurung X1 dikurang
A12 X2 dikurang A13 X3 dikurang seterusnya sampai dituliskan A1N XN sama dengan D1 minus A21 X1 dikurang dalam kurung 1 kurang A22 tutup kurung X2 dikurang A23 X3 dikurang sampai seterusnya A2N XN sama dengan D2. Jadi jadi hal yang diterangkan itu sama dengan A N1 X1 dikurang A N2 X2 dikurang A N3 X3 dikurang seterusnya sampai AN sama dengan DN. Atau secara matriks dapat ditulis buka mutlaknya, jadi pada pojok kiri ini ditulis 1 min A11 min A12 min A13 sampai seterusnya A1N dan di bawahnya ditulis A21 dan buka kurung 1 min A22 ini min A23 sampai seterusnya min A2N dan sampai seterusnya itu ditulis min N1 dikurang AN2 dikurang AN3 sampai seterusnya buka kurung 1 min AN kurung. Nah, di sini itu merupakan hasil pertama dan X kedua sampai XN sama dengan D1, D2 sampai DN-nya. Oke, jadi rumus yang ditetapkan dalam buka kurung 1 dikurang A itu kurung dikali X sama dengan D. Oke, selanjutnya. Jadi, matriks I kurang A disebut matriks Leontief karena I kurang A kali X sama dengan D. Maka X sama dengan I kurang A pangkat min 1 D matriks I kurang A pangkat 1 min 1 adalah matriks terpenting di dalam analisis input-output dan biasa disebut matriks Leontief inverse. Contoh soal berikutnya yaitu, misal pada suatu negara terdapat 3 industri A, B, dan C. Transaksi antara industri di dalam negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sektor A senilai 100, B 25, C 250 dengan permintaan akhir 105, total outputnya 480. Sektor B A 75, B 110, C 210, permintaan akhir 105 dan total outputnya 500. Sektor C A 300, B 175, C 450, permintaan akhir 75, total output 1000. Nilai tambah A yaitu 5, B 190, C 90, permintaan akhir 285, dan total outputnya A 480, B 500, C 1000, permintaan akhirnya 0, total outputnya sebesar 1980. Ditanyakan bentuk matriks koefisien inputnya. AIJ sama dengan X
XIJ per XJ untuk I sama dengan 1, 2, 3 dan J sama dengan 1, 2, 3. A11 sama dengan X11 per X1 yaitu 1000 per 480. A12 yaitu X12 per X2 sama dengan 25 per 500. A13 yaitu X13 per X3 sama dengan 250 per 1000. A21 sama dengan X21 per X1 sama dengan 75 per 480. A22 yaitu X22 per X1 sama dengan 110 per 500. A23 sama dengan X23 per X3 sama dengan 210 per 1000. A31 yaitu X31 per X1 sama dengan 300 per 480. A32 yaitu X32 per X2 hasilnya 175 per 500. A33 yaitu X33 per X3 sama dengan 450 per 1000. Next. Baik, bagaimana matriks preemptifnya? Sehingga matriks koefisien inputnya yaitu 100 per 480 pada baris pertama, 25 per 500, 250 per 1000. Pada baris kedua yaitu 75 per 480, 110 per 500, 210 per 1000. Pada baris ketiga yaitu 300 per 480, 175 per 500, 450 per 1000. Hasilnya yaitu pada baris pertama 10 per 48, 5 per 100, 1 per 4. Pada baris kedua 5 per 32, 11 per 50, 21 per 100. Dan pada baris ketiga yaitu 10 per 16, 7 per 20, 45 per 100. Jawabannya yaitu I dikurang A pada baris pertama 100, baris kedua 010, baris ketiga 001. Selanjutnya 10 per 48, 5 per 100, 1 per 4 itu semua pada baris pertama. Baris kedua yaitu 5 per 32, 11 per 50, 21 per 100 pada baris kedua. Dan pada baris ketiga 10 per 16, 7 per 20, 45 per 100. Sehingga hasilnya yaitu 38 per 48, 5 min 5 per 100, min 1 per 4 pada baris pertama. Pada baris kedua min 5 per 32, 39 per 50, min 21 per 100. Dan pada baris ketiga min 10 per 16, min 7 per 20, 55 per 100. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal latihan yang pertama. Soalnya, diketahui tabel transaksi antar industri pada suatu perekonomian sebagai berikut, yaitu dalam Rp1.000. Sektor-sektor A terdapat 14, B 6, dengan permintaan akhir 8, kemudian output total 28, kemudian sektor B dengan A 7, B 18, permintaan akhir 11, output total 36, dengan nilai tambah 7, dengan B12, permintaan akhir sebesar 19, dan sektor output total yang A sebesar 28, B sebesar 36, dengan output total 64. Ditanyakannya, tentukan output masing-masing industri apabila permintaan akhir berubah menjadi A, yaitu 16 untuk A dan 3 untuk B. Kemudian matriks koefisien inputnya adalah AIJ. AIJ sama dengan XIJ per XJ. I baris sama dengan 1,2 dan J adalah kolom sebesar 1,2. Di mana XIJ yaitu nilai matriks transaksi dan XJ adalah nilai matriks total output.
Kemudian A11 sama dengan 14/28 sama dengan 1/2. Kemudian A12 sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Kemudian A21 sama dengan 7/28 sama dengan 1/4. Kemudian A22 sama dengan 18/36 sama dengan 1/2. Sehingga matriks koefisien input adalah A sama dengan 1/2, 1/6, 1/4, dan 1/2. Selanjutnya ada matriks Leontief yaitu I dikurang A, yaitu matriks Leontief sama dengan I dikurang A, yaitu 1, 0, 0, 1 dikurang 1/2, 1/6, 1/4, dan 1/2. Matriks Leontiefnya adalah 1/2 dikurang 1/6 dikurang 1/4 dan 1/2. Kemudian inverse matriks Leontief I dikurang A pangkat min 1 yaitu I dikurang A pangkat min 1 sama dengan 1 per mutlak 1 dikurang A, ADJ 1 dikurang A, mencari determinan matriksnya dengan mutlak I dikurang A sama dengan 1/2 dikali 1/2, kemudian dikurang min 1/6 dikali min 1/4. Hasilnya 1/4 dikurang 1/24 dan didapatkan hasil 5/24. Kemudian ada adjoin I dikurang A sama dengan CIJ sama dengan min 1 pangkat IJ mutlak MIJ. C11 sama dengan min 1, 1 ditambah 1, pangkat 1 ditambah 1, 1/2, selanjutnya ada adjoin 1 dikurang A sama dengan CIJ sama dengan min 1 pangkat IJ mutlak MIJ. C11 sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 1 dalam kurung 1/2 sama dengan 1/2. Kemudian C12 sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 2 dikali min 1/4 sama dengan 1/4. Kemudian C21 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali min 1/6 sama dengan 1/6. Kemudian C22 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Sehingga CIJ sama dengan 1/2, 1/4, 1/6, dan 1/2. Adjoin 1 dikurang A sama dengan CIJ pangkat T sama dengan 1/2, 1/6, 1/4, dan 1/2. Kemudian inverse matriks Leontiefnya 1 dikurang A pangkat min 1 sama dengan 1 per mutlak saat I dikurang A, ADJ I dikurang A sama dengan 24/5, 1/2, 1/6, 1/4, dan 1/2. Inverse matriks Leontief I dikurang A pangkat min 1 sama dengan 12/5, 4/5, 6/5, 12/5. Vektor output untuk seluruh perekonomian apabila permintaan akhir akan output sektor A berubah menjadi 16 dan sektor B menjadi 3 adalah X sama dengan I dikurang A pangkat min 1 dikali D1. X sama dengan 12/5, 4/5, 6/5, 12/5, X 163. X sama dengan 38,4 ditambah 2,4, 19,2 ditambah 7,2. X sama dengan 40, 826,4. Jadi apabila permintaan akhir akan output sektor A berubah menjadi 16 dan sektor B menjadi 3, maka output total untuk sektor A mengalami kenaikan menjadi 40,8, sedangkan output total sektor B mengalami penurunan menjadi 26,4 dalam juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu soal latihan dan penyelesaiannya. Pada suatu perekonomian hipotesis terdapat dua jenis industri A dan B yang terlihat pada tabel berikut ini. Sektor A berada sebesar 500, B 300, permintaan akhir 150, total output
1000, sektor B A 320, B 360, permintaan akhir 120, total output 800, nilai tambahnya A 120, B 90, permintaan akhirnya 270, total outputnya tidak ada, dan total output A 1000, B 800, permintaan akhir tidak ada, total outputnya 1800. Pertanyaan A, tentukan koefisien input A. B, tentukan matriks Leontief. Penyelesaiannya, koefisien koefisien input adalah A, IJ sama dengan X, IJ per XJ dalam kurung IJ sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Matriks koefisien input A sama dengan A11 baris selanjutnya yaitu A12. Selanjutnya A21 baris A22. A11 sama dengan X11 per X1 sama dengan 500 per 1000 sama dengan 1 bar. A12 sama dengan X12 per X2 sama dengan 350 per 800 sama dengan 7 per 16. A21 sama dengan X21 per X1 sama dengan X20 320 per 1000 sama dengan 8 per 25. A22 sama dengan X22 per X2 sama dengan 360 per 800 sama dengan 9 per 20. Jadi 1 per 2 baris 7 per 16. Selanjutnya 8 per 25 baris 9 per 20. I dikurang A sama dengan 1 baris 0, 0 baris 1. 1 per 2 baris 7 per 16. 8 per 25 baris 9 per 20 sama dengan 1 per 2 baris min 7 per 16. Selanjutnya min 8 per 25 baris 11 per 20. Selanjutnya akan dilanjutkan sama kawan saya. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Hubungan input-output antar sektor dalam perekonomian sebuah negara ditunjukkan oleh tabel transaksi berikut. Triliun dalam triliun rupiah. Sektor pertanian senilai 50, industri 30, jasa 10, total permintaan akhir sebesar 60, total output sebesar 150. Sektor industri pertanian senilai 60, industri 20, jasa 30, total permintaan akhir 90, dan total outputnya 200. Sektor jasa pertanian 40, industri 10, jasa 50, total permintaan akhir 80, total output 180. Berdasarkan data dalam tabel, susunlah matriks koefisien inputnya. Next. Nah, matriks koefisien inputnya, pertama hitung terlebih dahulu nilai AIJ. A11 sama dengan A11 per, X11 per X1 sama dengan 50 per 150, hasilnya yaitu 0,33. A12 yaitu X12 per X2 sama dengan 30 per 200 yang hasilnya 0,15. A13 yaitu X13 per X3 sama dengan 10 per 180
yang hasilnya yaitu 0,06. A21 yaitu X21 per X1 sama dengan 60 per 150, hasilnya 0,4. A22 yaitu X22 per X2 sama dengan 20 per 200 yang hasilnya 0,1. A23 yaitu X23 per X3 sama dengan 30 per 180 yang hasilnya 0,17. A31 yaitu X31 per X1 sama dengan 40 per 150 yang hasilnya 0,27. A32 yaitu X32 per X2 sama dengan 10 per 200 hasilnya 0,05. A33 yaitu X33 per X3 sama dengan 50 per 180 yang hasilnya 0,28. Jadi matriks koefisien inputnya yaitu A sama dengan 0,33, 0,15, 0,06 pada baris pertama. Pada baris kedua 0,4, 0,1, 0,17, dan di baris ketiga 0,27, 0,05, 0,28. Next. Soal nomor 4 yaitu diketahui tabel transaksi antar industri pada suatu perekonomian sebagai berikut. Negara X dalam juta rupiah, sektor A senilai 150, B senilai 240, permintaan akhir senilai 210, total output total senilai 600, sektor B A senilai 200, B 120, permintaan akhir 160, output total 480. Nilai tambah A 250, nilai tambah B 120, permintaan akhir sejumlah 370, output total 0, dan pada bagian output total A 600, B 480, permintaan akhir 0, output total 1080. Dinyatakan, tentukan output masing-masing industri apabila permintaan akhir berubah menjadi sebagai berikut. A 100 untuk A dan 200 untuk B. Next. Jawabannya, matriks koefisien input adalah AIJ. AIJ sama dengan XIJ per XJ, I baris sama dengan 1,2 dalam J kolom sama dengan 1,2, di mana XIJ yaitu nilai matriks transaksi, dan XJ yaitu nilai matriks total output. A11 yaitu 150 per 600 hasilnya 1/4, A12 240 per 480 hasilnya 1/2, A21 200 per 600 hasilnya 1/3, dan A22 120 per 480 hasilnya 1/4. Sehingga matriks koefisien input yaitu A sama dengan 1/4, 1/2, 1/3, dan 1/4. Next. Matriks Leontief I kurang A, yaitu 1, 0, 0, 1 dikurang 1/4, 1/2, 1/3, dan 1/4. Matriks Leontiefnya 3/4 dikurang 1/2 dikurang 1/3, dan 3/4. Inverse matriks Leontiefnya I dikurang A pangkat min 1 yaitu 1 per I dikurang A ADJ I dikurang A. Mencari determinan matriks I dikurang A sama dengan 3/4 dikali 3/4 dikurang min 1/2 dikali min 1/3 yang hasilnya yaitu 19/48. Adjoin I dikurang A sama dengan CIJ yaitu min 1 pangkat IJ MIJ. C11 senilai C11-nya yaitu min 1 pangkat 1 tambah 1 kali 3/4 sama dengan 3/4. C12 min 1 tambah min 1 pangkat 1 tambah 2 min 1/3 hasilnya yaitu 1/3. C21 yaitu min 1 pangkat 2 tambah 1
buka kurung, min seperdua hasilnya yaitu seperdua. C22 yaitu min 1 pangkat 2 tambah 2, 3/4 yang hasilnya yaitu 3/4. Next. Sehingga CIJ sama dengan 3/4, sepertiga, seperdua, dan 3/4. Join I dikurang A sama dengan CIJ pangkat T, yaitu 3/4, seperdua, sepertiga, dan 3/4. Inverse matriks Leontief. I dikurang A pangkat min 1 sama dengan 1 per I dikurang A ADJ I dikurang A, yang hasilnya yaitu 48/19, 3/4, seperdua, sepertiga, dan 3/4. Inverse matriks Leontief I dikurang A pangkat min 1 yaitu 36/19, 24/19, 16/19, 36/19. Vektor output untuk seluruh perekonomian apabila permintaan akhir akan output sektor A berubah menjadi 100 dan sektor B menjadi 200 adalah X sama dengan I dikurang A pangkat min 1 dikali D1. X sama dengan 36/19, 24/19, 16/19, 36/19 dikali 200, maksud saya dikali 100 dan 200. X sama dengan 189,47 ditambah 252,63, 84,21 dan ditambah 378,94. X sama dengan 442,1 dan 463,15. Jadi apabila permintaan akhir akan output sektor A berubah menjadi 100 dan sektor B menjadi 200, maka output total untuk sektor A mengalami penurunan menjadi 442,1, sedangkan output total sektor B mengalami penurunan menjadi 463,15 dalam juta rupiah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang soal latihan dan penyelesaian kelima. Contoh soal analisis input-output. Hubungan input-output antar sektor dalam perekonomian sebuah negara ditunjukkan oleh tabel transaksi berikut dalam triliun rupiah. Adapun 3 sektor di sini. Yang pertama ada sektor pertanian. Dalam angka X pertamanya itu ada 50, yang kedua 30, dan dalam jasanya dan yang ketiga ada 10. Total permintaan akhir pada sektor pertanian itu berjumlah 60 dengan total outputnya 150. Sektor kedua industri, X pertamanya 60, yang kedua 20, yang ketiga 30, dengan total permintaan akhir pada sektor industri adalah 90 dengan total outputnya 200. Yang sektor ketiga di jasa itu ada yang pertama 40, yang kedua 10, yang ketiga 50, dengan total permintaan akhir 80, total outputnya sejumlah 180. Next. Pertanyaannya, berdasarkan data dalam tabel, hitunglah nilai tambah total input primer masing-masing sektor. Penjelasannya kita gambarkan tabel. Dalam sektor pertanian, tadi ada 50, 30, dan 10 dengan total permintaan akhir 60. Total outputnya 150, yang berarti total input primer pada pertanian 150 dikurang 50 ditambah 60 ditambah 40, hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, sektor industri, pertaniannya, maksudnya industri yang pertama 60, yang kedua 20, yang ketiga 30, dengan total permintaan akhir 90, total outputnya 200. Total input primernya di bidang industri sama dengan 200 dikurang 30 ditambah 20 ditambah 10 yang hasilnya 140. Yang ketiga di jasanya ada 40, 10,
40 dan 50 dengan total permintaan akhir 80, total outputnya 180. Yang berarti total input primer di bidang jasa 180 dikurangi 10 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan hasil akhirnya 90. Next. Daftar pustaka yang kami pakai itu dalam Santoso pada 2009 dalam aplikasi Matrix pada input output dalam dan juga link YouTube yang diakses pada tanggal 29 November 2022 dan juga ada dua link akses YouTube yang kami akses tanggal 29 November 2022 dan juga buku Wahyu Widayat yang diterbitkan tahun 2011 dengan judul Matematika Ekonomi edisi kedua Yogyakarta dengan penerbitnya BPFE Yogyakarta. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.